April, Mei, Juni, Juli, Agustus kami baru buka lagi jualan. Banyak yang libur total. Berarti tutupnya. Banyak. Karena ada yang coba jualan kan dari pagi sampai malam nggak dapat duit. Orang ada yang berhenti. Pas Agustus merentok mulai lagi. Kami ini aku nih sebenarnya yang paling salah dong. Kalau seandainya sampai dengan Perindak Disperindak Kabupaten Lumani, kami ngusul katanya kemarin tuh ada bantuan barang. Aku nak bertemu dengan kabitnya tuh lah berapa kali nih. Dulu aku lah masukkan berkas rombongan kawan-kawan nih, tapi satu pun barang dengan namanya bantuan barang untuk khususnya kami kelompok gorengan cucu ringgit, terus tidak ada dapat satu pun. Dinas Perindak hanya dikasih kompor, dandang, kuali itu, nah tapi tidak ada satupun. Malah yang di desa lain tuh katanya tidak diusulkan, malahnya dapat. Terus ngajak Itobo nih 2000 tahun belakang kan, pertama kami tidak dapat informasi. Buloyo jadi desa ninian tidak ngajukan masalah UKM kan. Padahal kami tahu sendiri nih di awal jaga di informasi diajak di ini kan. Nah tapi pas lah tahap kedua aku punya inisiatif. Aku galau ngajak itu Boni. Banyak alhamdulillah cair kan ini ngurus UMKM di Perindak juga. Oh akhirnya cair dapat bantuan UMKM. Yo, dapat. Itu yang 2,4 apa yang 1,2? Yang mulai 2,4. Yang 1,2 ini sebagian lah ini. Sebagian ada lagi yang ngumpulkan yang untuk 2021 ini kan memang belum keluar kan. Suara rakyat makin lantang terdengar untuk tetap bertahan hidup. Mereka berusaha untuk menyampaikan suara hati para pedagang, khususnya di Pasar Cucur untuk mendapatkan bantuan. Dengan bersusah payah, akhirnya para pedagang di Pasar Cucur ini berhasil mendapatkan hak mereka. Semoga jeritan suara rakyat kecil masih dapat terdengar oleh para wakilnya, karena kita berjuang bukan hanya untuk menang, tapi untuk maju bersama dan meraih berkah. Saya, Feby Prapitasari, untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa. FM Perempat RRI Makassar. Sahabat budaya, kita udah dibatasi oleh waktu, jadi kita harus menuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara Panorama Kota Daeng. Kita akan jelang jam 7 untuk mengikuti program acara selanjutnya. Suami pupur kedua, pupur kedua, suami pupur kedua, suami pupur kedua. Aduh bapak, suami puber kedua, gayanya kayak anak muda, selalu wangi tak biasa, bersenandung lagu cinta, mengigang nama dia. Aduh ibu, aduh bapak, suami tergoda cinta, bilangnya sibuk bekerja, ketahuan jalan dengannya, tiada waktu buat keluarga, tiada hari tanpa si dia. Bilangnya cuma berteman, tapi pakai mesra-mesraan. Bilang miss you, bilang love you, terlalu aduh terlalu. SMS-an curhat-curhatan,
Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya tol Teluk Tomini berada di kota Gorontalo, perairan yang condong ke daratan ini menjadi yang terluas se-Indonesia. Teluk Tomini membentang sepanjang 13 kabupaten dan 3 provinsi yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Potensi alam yang sangat melimpah dan mumpuni menjadikan teluk ini penunjang utama perekonomian daerah. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Semboyan kami angkasa Bang RRI, sekali di udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti, padu dan setia berjilma Pancasila. Kita sedia landasan kerjanya, merah tujuan utama, untuk mengabdi pada revolusi demi Tuhan demi Pertiwi, sekali di udara tetap di udara. Lawan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Di situ ku ada
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Sarang kota kanapiranta Putra sungguh pasolongan cerata Teaki erolanita kalupan Risi kamang pangadakan Kate jadi tahu mapangadakan Tulisan roh jaki mirampe-rampe Teaki ini biring kimasi ngapain pesirita Paturi Allah jaki sangin tene Tuli aman sanang salewangan Teyaki ero turu-turukan Mangeri bangsa marai Si batang sama turun cuma parentatan kimasingan painteng adakan ada tania karimang kasara
Sarang kota kana piranta Puta sungguh pasolongan cerata Teaki erolanita kalupa Risi kama pangarakan tangan Kate jadi tahu mau pangarakan Tulisan roh jaki pirampe-rampe Teaki masih ngapain pesirta Paturi Allah jaki santene Tuli amang sanang salewangan Peyaki ero turu-turukan Mangeri bangsa marai Mahikiwa bulo si batang sama turu cuma parentata Kima singa painting adakah Ada tania kariman kasara Oke, 92,5 FM Perempat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya. Apa kabar ini, sahabat budaya? Tak
Iya, mudah-mudahan sehat walafiat. Di sahabat budaya, pagi hari ini senang sekali untuk kembali lagi berjumpa dengan kita sahabat budaya di edisi hari apa ini? Hari Kamis tanggal 5 September 2024. Sehat Diki? Alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini di program acara Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai kita bersama-sama happy-happy. Karena hari ini adalah hari apa? Ya hari Kamis lah sahabat budaya. Saya ambil dulu HP ku di sahabat budaya. Oke, kita akan membahas sebentar ya. Ini terkait dengan pemilih pemula. Mungkin untuk sahabat budaya yang saat ini mendengarkan program acaranya Pro 4 bisa ikut berpartisipasi di 0811 400 9250 menanggapi topik kita. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat di sahabat budaya. Kalau memang kita lagi terbaring sakit, lekas ki sembuh, jangan ki lupa untuk sahabat budaya, konsumsi vitamin. Jangan lupa untuk konsumsi vitamin banyak-banyak. Bukan banyak-banyak sebenarnya, anjuran dokter sahabat budaya. Jadi jangan berlebihan juga. Jadi sahabat budaya, sebelum saya absen ke ini sahabat budaya, saya baca dulu yang namanya di agenda settingnya. Jadi kayak begini nih agenda settingnya sahabat budaya supaya bisa partisipasi juga. KPU Makassar menilai kontribusi pemilih pemula pada pilkada cukup besar. Komisi Pemilihan Umum KPU Makassar menilai kontribusi pemilih pemula dalam pemilihan umum ini cukup tinggi. Seperti pada pilkada tahun ini, Komisioner KPU Makassar Abdi Goncing mengatakan berdasarkan hasil data pemilih sementara DPS tercatat sekitar 30% peran pemilih pemula dari total pemilih di Makassar. Ia mengaku konsen pilkada tahun ini yakni menyasar 3 kelompok diantaranya pemilih pemula, pemilih perempuan dan pemilih rentan atau lansia. Ditambahkan sejak Agustus hingga September 2024 ini pihaknya akan terus turun ke sekolah untuk menyosialisasikan tentang peran pemilih pemula dalam demokrasi. Jadi sahabat budaya, topik kita kali ini yaitu membangun kesadaran tentang hak suara di kalangan pemilih pemula. Bagaimana itu sebaiknya, bagaimana caranya nih membangun kesadarannya para pemilih pemula biar dia mengerti bahwa saya harus memilih, hak suaranya ada gitu sahabat budaya. Mungkin ada yang punya pengalaman sahabat budaya atau kayak gimana, silakan di 0811 400 9250 untuk menanggapi topik kita ya. Oke, 0811 400 9250 silakan yang ingin berpartisipasi ya, bagaimana cara membangun kesadaran tentang hak suaranya di kalangan pemilih pemula. Adakah yang punya pengalaman atau mungkin punya masukan gitu loh ya sahabat budaya, karena seperti yang kita ketahui pasti ada sebagian para pemilih pemula yang tidak menyadari akan adanya hak suaranya.
Saya mau menyapa dulu untuk sahabat budaya yang saat ini mendengarkan program acara Bari Basa. Apa kabar Ki semua seantero dunia, senusantara. Oke, kita langsung aja terima telepon. Halo Bari Basa, selamat pagi. Halo, Bari Basa. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu semangat Pak Hamsa. Pak Hamsa kabarnya gimana? Ya, kabarnya alhamdulillah sehat walafiat. Tidak dari jalan-jalan lagi? Baru tiba. Mantap lah. Dari jam berapa gitu keluar Pak Hamsa? Ya, jam 5 lah. Ya, sedikit aja ya. Jadi pagi-pagi subuh-subuh pale. Subuh-subuh dudu inji. Tiap pagi jalan. Tiap pagi di. Tapi apa itu efek yang dirasa kalau misalkan bangun ke pagi begitu terus pergi ke jalan sampai Ya, kita pemanasan dulu baru keluar jalan artinya ya jalan santai saja, Jalan tidak santai. terlalu biasa. Yang penting bergerak. yang penting bergerak ya. Tapi Sehat, kalau misalkan lari Ki masih bisa jadi lari. Insya Allah, maka kalau misalnya Pak Pading dengan siapa kami saya bisa temani lari. Masya Allah. Iya harus juga. Yang penting bergerak gitu ya paham saya. Bergerak ya, jangan dipaksa kalau dipaksa. Iya cocok juga itu. Oke paham saya. Kali ini kita membahas tentang membangun kesadaran tentang hak suara di kalangan pemilih pemula. Seperti yang kita tahu ini Pak Hamsa, pemilih pemula ini kan bisa dikatakan ada yang belum menyadari bahwa ada hak suaranya ini. Bagaimana menurut Pak caranya? Jadi dulu waktu saya kalau pemilih pemula itu sengaja saya ada sosialisasi dulu. Kita berikan pemahaman cara-cara, kemudian kenapa kita harus memilih, apa yang dipilih, kenapa kita memilih. Kita jelaskan itu pemilih pemula karena itu sosialisasi tadi mana itu Pak Hamsa? Ya kita dulu itu ya kalau ada pertemuan-pertemuan kita undang juga, kita datangi. Bukan sosialisasi kan bukan artinya bilang nanti kita undang semua di situ. Iya. Kita kumpul itu baru kita datangi memberikan pemahaman bahwa manfaat tujuannya ini pemilih begini. Iya. Ya kita jelaskan karena banyak pemilih pemula ada gambaran mo. Ada tuh pemilih pemula gambaran dia tidak pilih itu gambar. Ikhlas kiri ikhlas mi atau Ya, apa jadi ya piti-piti. Seperti di pemilih pemula ini saya punya cucu. Iya. Ada 4 orang. Dia tanya saya apa mau dipilih ini, saya bilang nanti aku kasih lihat kok. Dia mau dipilih ini, kenapa harus dipilih? Kan itu kan dipilih supaya kita cari pemimpin, sama juga cari pemimpin di kelas, pemilihan ketua kelas sama gitu. Iya. Itu kan itu kan di sekolah-sekolah. Yang kelas 2 dengan kelas 3 ini sudah banyak yang memilih. Iya. Itu orang baik. Iya. Nah, harus diberikan pemahaman. Harus diberikan pemahaman di. Iya saja nih harus dikasih pemahaman saya ini ke pemilih pemula tongnya. Iya. Jadi dulu itu saya pergi biasa. Iya. Memberikan, memang memberikan narasumber itu yang ahli di bidang komunikasi, ahli di bidang pemerintahan, ahli di bidang kue. Saya nanti perlu cari. Ya, kue mau saya juga kuenya Pak Hamsa. Jadi itulah tua perlu diberikan pemahaman. Jadi intinya ini turun di sekolah-sekolah gitu ya Pak Hamsa ya. Terus diberikan pemahaman. Diberikan pemahaman terkait betapa pentingnya sebagai pemilih pemula, hak suara kita itu harus ada, harus dipenuhi. Terus untuk menentukan juga calon yang kayak gimana, jangan karena ada uangnya terus kita memilih kayak gitu ya, mungkin paham saya. Iya, itu anak-anak itu dia bilang
Dia bilang ada di warna ini nenek. Kalau kita memilih, bilang jangan kok. Saya bilang tidak. Nah, yang penting kau Tapi pilih. Pak Hamzah, bukan cuma pemilih pemula yang mengatakan seperti itu. Pemilih yang bukan pemula pun pasti ada yang mengatakan seperti itu biasanya. Ya, mungkin ya ada yang bercanda, ada juga betul-betul Ada yang itu. betul-betul, nak gitu betul-betul. Iya. Tapi tidak, sebenarnya kita cari yang betul-betul yang kita lihat memang pengalaman-pengalamannya di Pak Hamzah di Kamanjo. Kalau saya bingung ini, Mbak Inces. Iya. Kenapa saya bingung? Tiga ini calon di kota, ada semua darah dagingku di situ. Oh, ada anak tak di situ Pak Hamzah. Iya, masing-masing ada di itu, pertama, kedua, ketiga, ada semua. Aduh. Begitu pula gubernur, jadi saya bingung. Yang mana nih mau aku pilih? Nah, ada semua di situ. Ada semua hubungan keluarganya Pak Hamzah. Bukan keluarga, saya orang lain, Ji. Apa Ji Pale? Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba dia pilih itu darah dagingku. Oh, anak tak. Iya. Anak tak ke apa ya? Semuanya masing-masing ada anak tak memilih, ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, ada yang nomor 3 gitu. Tidak ada di situ, memang yang dampingi. Oh, iya. Ya, jadi pendamping. Oh, jadi pendamping 1, 2, 3. 1, 2, 3. Begitu. Ada 3 kota, tingkat Sulsel juga ada 1. Jadi saya bilang, saya bingung ini, yang mana mau dipilih. Untuk menentukan ya. Tapi salah satu. Pokoknya dari dalam hati tak mami itu Pak Hamzah kayak gimana gitu, pilihnya yang kayak gimana, Kamanjo. Jadi saya kumpul semua ini politik begini caranya, nak, jangan macam-macam, begini. Kau bersaudara jangan ada. Pokoknya dia asik santai kalau ketemu semua 3 orang. Begitu. Mantap. Orang satu itu, iya. Mantap lah kalau begitu Pak Hamzah. Oke. Kalau gitu Pak Hamzah, kita berharap semoga para pemilih pemula, teman-teman para pemilih pemula ini bisa menyadari akan hak suaranya ya Pak Hamzah ya. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hamzah. Assalamualaikum. Iya, ada Pak Hamzah yang ada di Pampang, sehat selalu ya. Untuk yang lainnya kita masih tunggu juga, silakan di 0811 400 9250 menanggapi topik kita kira-kira nih sahabat budaya, bagaimana menurut cara membangun kesadaran ini tentang hak suara di kalangan pemilih pemula, karena yang seperti yang kita lihat ada beberapa para pemilih pemula ini yang belum memahami, bahkan belum menyadari sebenarnya akan hak suaranya yang bisa menentukan siapa yang terpilih begitu ya. Kalau misalkan kurangi 1, kita belum menyadari, itu sangat penting sekali sahabat budaya ya. 0811 400 9250 untuk menanggapi topik kita, untuk para pemilih pemula atau mungkin yang pernah menjadi pemilih pemula, seperti Inces ya, pernah menjadi pemilih pemula. Ini sangat penting sekali, namanya edukasi terkait dengan pemilih pemula. Saya mau absen dulu tahu, ada Pak Jono yang ada di yang ada di Barukang. Selamat pagi Pak Jono, apa kabar? Sehat Jiki? Terus sudah itu ada juga tahu Bunda Sofi, selamat pagi. Yang ada di Pau-Pau, Pak Hamzah, sudah tadi. Ada juga Pak Wahyu yang ada di Goa. Halo Pak Wahyu, sehat Jiki? Pak Mustahan di Cenrana Maros, apa kabar Pak Mustahan? Pak Asis yang ada di Maros juga, selamat pagi. Siapa lagi tahu yang biasa menelpon? Pak Marsuki apa kabar Ki? Nggak pernah lagi menelpon Pak Marsuki. Jadi menelpon bagi di sini 0811 400 9250 untuk menanggapi topik kita, membangun kesadaran tentang hak suara di kalangan pemilih pemula. Pak
Ahmad di Abdesir juga. Selamat pagi, sehat selalu. Pak Wibi di Makassar, apa kabar? Baik-baik Jiki. Ibu Cida yang ada di Baru juga tahu ah. Ada Ibu Cida marah-marah kalau ndak disapa. Bukan marah tahu, anda tegur kak. Inces tidak nasapa kak. Anda tegur kak. Oh dede. Sehat selalu ya Ibu Cida. Bunda Sudarsia juga tahu apa kabar ini Bunda Sudarsia yang ada di Rapo Kaling. Kenapa tidak ada lagi suara-suaranya? Sahabat budaya juga yang ingin berkomentar juga di siaran langsungnya Facebook, silakan di Facebooknya Pro 4 RRI Makassar. Karena siaran langsung nggak di situ, bisa ikut berkomentar juga di. Oke lah kalau begitu sahabat budaya, gimana langsung Kipilangnya ditawa kelong ya. Sembari menantikan atensi tayang lainnya di 0811 409 250.
makun rai liwa kanjangan. Nesim kotin lo matakun di. Tunga moga datak deh. Ditoga tak bunga-bunga. Tongen di. Demi cintaku padamu sampai mati panjenengan. Berkunjung ke Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, kita akan disuguhkan pemandangan alam yang indah, nuansa sejuk yang dirasakan sepanjang hari, budaya yang masih dipegang erat masyarakat, dan kuliner yang menggugah selera. Membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan untuk menempuh sejauh 53 km dari Kabupaten Enrekang menuju Desa Langda, tempat panganan khas ini diproduksi. Ibu Anissa dan Pak Badari, satu-satunya keluarga pembuat panganan khas bajek kacang tumbuk di Desa Langda, Kabupaten Enrekang. Berbahan dasar gula merah dan kacang tanah, panganan ini menjadi primadona masyarakat setempat. Nama saya Wanisa. Saya membuat wajik kacang tumbuk Langda Macanik, Desa Langda. Bahannya gula merah, kacang tanah, airnya 1 gelas per kilo. Kacang tumbuk kasih masuk. Kacangnya ditumbuk dulu, baru ditapis supaya keluar kulitnya. Cara membuatnya, gula merah sama kacang. Untuk membuat 1 kilo bajek menggunakan segelas air putih dan gula merah yang dimasak hingga mendidih. Setelah itu, kacang tumbuk dimasukkan ke dalam gula merah yang sudah mendidih dan mengental, lalu diaduk hingga matang dan siap untuk dikemas. Ini sudah masak ini, lagi langsung dikemas. Selain bajek kacang tumbuk,
Ibu Anissa juga membuat beragam jenis bajek seperti bajek beras dan bajek jawau. Bajek yang telah diproduksi dibungkus menggunakan kulit jagung yang sudah dikeringkan. Dari segi pembuatannya atau bahan-bahan yang kita perlukan dalam pembuatan bajek, yang pertama dari kulit jagung yang kita ambil. Kita pilih ini kulit jagung karena ciri khasnya yang sangat diminati pada orang. Sedangkan kalau kita memakai kertas, ada dampak negatifnya pada kertas itu karena biasa melengket pada isi wajah itu. Justru itulah kita memilih kulit jagung. Dan bahan bakunya ini bajek yang kita buat mulai dari kulit jagung, gula merah, air santan, kalau wajah jawau dengan wajah beras. Tapi kalau wajah kacang tumbuk, cuma itu gula merah dengan kacang merah, kacang tanah. Kulit jagung kita tidak jemur, cuma kita simpan saja di sini supaya agak kering. Karena kapan kulit jagung ini dijemur, kalau basah itu biasa warnanya akan berubah, agak berwarna kotor. Makanya kita harus itu bagaimana cara untuk menjaga kualitas pada kulit jagung. Bajek yang diproduksi tanpa menggunakan bahan pengawet sehingga masa kadaluarsa dari bajek relatif lebih cepat. Bajek kacang tidak bisa kalau dingin dibungkus. Kalau bajek kacang itu 3 bulan. Kalau bajek beras itu palingan 20 hari. Kalau bajek jawau 1 minggu. Bajek Langda Macani saat ini sudah dapat dinikmati tidak hanya oleh masyarakat Desa Langda dan Kabupaten Nrekang, tetapi bajek Langda Macani ini sudah dapat dikirim ke seluruh Indonesia dan di 3 negara. Dan sampai sekarang ini Pak, Ibu, kita menjual ini bajek Langda Macani, tempatnya di Desa Langda, sampai sudah 3 juga negara sudah kita menjual. Pertama dari Cina, kedua dari Singapura, ketiga ke Malaysia. Kalau di dalam Indonesia, hampir seluruh provinsi yang kita sudah kirim untuk menjualnya. Berbagai tantangan dialami Ibu Anissa dan Pak Badari saat menggeluti bisnis UMKM bajek Langda Macani ini, terutama dalam hal modal usaha. Biasa menjadi kendala kita berbicara tentang modal, karena kalau kita menjual biasanya kita di kampung-kampung, ya kita juga itu berpikir kemanusiaan kepada teman-teman atau keluarga kah. Jadi yang kami paling butuhkan ke depannya nanti ini, mudah-mudahan bisa sampai apa yang kami ucapkan dan kami doakan khususnya untuk pemerintah, khususnya di Kabupaten Nrekang, supaya usaha UMKM Bajek Langda Macani bisa juga memberikan kontribusi untuk Kabupaten Nrekang. Karena sudah banyak bajek yang dijual di pasar-pasar atau di warung-warung. Mungkin kalau ini yang dimakan berbeda rasanya. Sebagai satu-satunya keluarga yang merintis usaha bajek di Desa Langda, besar harapan dari Ibu Anissa dan Pak Badari agar usaha ini dapat dilanjutkan oleh anak-anak mereka. Namun, hal tersebut masih menjadi harapan karena saat ini anak-anak dari Ibu Anissa dan Pak Badari tidak ada lagi yang mau melanjutkan usaha ini. Entah berapa lama lagi, cita rasa otentik bajek Langda Macani dari tangan Ibu Anissa dapat kita nikmati.
Oke deh, masih dalam program acara kita Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai untuk pagi hari ini ya. Dan kita masih siaran langsung di Facebook Pro 4 RRI Makassar. Apa kabar untuk Pak Marsuki Yusuf? Oke, dia lagi partisipasi di siaran langsungnya Facebook Tawa. Assalamualaikum, monitor juga Bari Basa, acara Bari Basa. Oke, apa nih kelanjutannya? Apa sih? Oke, selamat sukses sehat ke semuanya. Wassalam. Oke, terima kasih untuk Pak Marsuki Yusuf. Sehat selalu pastinya buat Pak Marsuki Yusuf. Oke, untuk yang lainnya di 0811 400 9250, silakan yang ingin menanggapi topik kita sahabat budaya, atau yang ingin berkomentar di siaran langsung Facebook Pro 4 RRI Makassar terkait dengan membangun kesadaran tentang hak suara di kalangan pemilih pemula. Kira-kira bagaimana caranya ini versi tak sahabat budaya sehingga para teman-teman pemilih pemula ini sadar akan hal pentingnya yang namanya yang memiliki hak suara untuk menentukan siapa calonnya. Oke, 0811 400 9250. Halo Bari Basa, selamat pagi. Halo Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih? Barusan nama aku disebut, saya Marsuki Yusuf. Oh, dari Pak Marsuki. Oh iya, Pak Marsuki, gimana kabarnya? Pokoknya semua pintu kita masuki. Iya. Apa gitu di Facebook, di digital, di mana-mana saja. Oh ya harus kalau dong. Acara ini senang sekali rasanya kalau sebut nama aku. Aduh. Saya lagi tuh Pak Marsuki, kalau misalkan disebut namaku sama penyiar di radio, gue suka sekali, senang sekali Kak. Tapi jangan sebut namaku, jangan sebut namaku di belakang dari siaran radio. Nggak ditahu Ki, nanti bahas tentang ya, apa? Itu itu rahasianya. Memang dia membawa suatu efek yang bagus sekali itu kalau apalagi di seluruh pelosok tanah dimanapun kita berada. Iya betul. Itu dia. Nah. Karena Jadi kita masuk ke materi. Oke. Kita tidak lama-lama. Ini tentang membangun kesadaran tentang hak suara di kalangan pemilih pemula. Oh itu kan begini, itu hak politik orang harus dimanfaatkan. Karena pemilu ini sangat penting untuk bangsa ke depannya. Betul. Jadi gunakanlah hak pilih Anda dengan sebaik-baiknya. Ikuti seluruh peraturan-peraturan dari KPU mulai saat pendaftaran dan seterusnya kita kawal. Bagaimana kita bisa berpartisipasi dalam acara pesta demokrasi. Iya. Itu dia. Jadi saudaraku, kita mungkin boleh beda pilihan. Yes. Tetap kita bersatu. Betul. Bersatu untuk bangsa Indonesia. Betul. Sudah mendaftar di sini, ada adunya, ada buktinya. Sekarang kita ikuti perkembangannya sampai kepada saat kita diberi undangan untuk datang di TPS. Tapi Pak Marsuki, ada kan biasa ini ya. Para pemilih pemula kan belum menyadari bahwa saya ini harus memilih gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan biar bisa tertarik jadi, kalau dia memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemilih tentu ada aturannya. Karena saya juga tidak mengesampaikan usianya 17 tahun pada saat memilih, itu kita harus jalan dulu aturannya. Tapi saya kira tidak ada masalah seperti itu. Selalu ada solusi untuk kebaikan. Ya karena semua diatur. Ada aturan KPU yang harus kita taati. Ada pengawas namanya Bawaslu dan seluruh lapisan masyarakat bagaimana mengawal ini acara supaya bisa berjalan dengan baik. Apa itu luber langsung umum bebas rahasia. Itu dia. Begitu ya. Oke. Saya kira cukup di. Baik Pak Marsuki, makasih ini banyak. Memberi kesempatan kepada yang lain. Terima kasih banyak. Kalau ada yang tidak tepat
Kalau saya dikoreksi, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Marsuki Yusuf, terima kasih yang ada di Telkomas ya, sehat selalu Pak Marsuki, dan yang pasti semangat menjalankan aktivitasnya. Nah, untuk yang lainnya kita masih tunggu yang lain nih sahabat budaya 0811 400 9250. Kira-kira bagaimana ini tanggapan tak? Cara membangun kesadaran ini tentang hak suara di kalangan pemilih pemula. Banyak sekali masih ada para pemilih pemula ini yang belum menyadari akan hak suaranya. Apa yang harus dilakukan? Kita undang untuk sahabat budaya 0811 400 9250. Nah, sahabat budaya, partisipasi pemilih dalam pemilu dalam pemilihan adalah tanggung jawab bersama antara penyelenggara pemilu pastinya dan pemerintah, partai politik dan segenap warga negara. Jadi partisipasi tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak. Semua harus bersatu padu menentukan strategi sesuai kapasitas masing-masing. Dan partisipasi pemilih pemula adalah partisipasi pemilih yang banyak menjadi perhatian publik. Perhatian ini bisa saja ini menjadi tajam bila berkaca pada sikap apatis yang ditunjukkan mayoritas anak muda, terutama sejak meluasnya penggunaan media sosial. Jadi hal ini tentu memiliki alasan, yaitu secara kasat mata masyarakat melihat para kaum muda ini lebih asik dengan permainan dunia maya dibandingkan dunia nyata. Nah, sahabat budaya, pemilih pemula berada pada fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Jadi pada fase ini mereka banyak bertanya dan berpikir keras pastinya untuk mendapatkan jawaban atas kepenasarannya. Jadi banyak dari yang mereka lebih memilih internet atau media sosial sebagai sarana mendapatkan jawaban. Maka itu kita perlu memberikan bantuan penjelasan hal baik dan tidak baik gitu sahabat budaya. Pembiaran ketidaktahuan generasi muda dapat membuat mereka gamang atau yang terburuk bisa saja terjerumus pada informasi bohong atau hoaks, kampanye hitam yang bertebaran di media sosial. Jadi mengingat pribadi anak adalah peniru tingkah laku orang-orang di sekitarnya. Perilaku apatis juga ini dapat diasumsikan merupakan cerminan lingkungannya, baik itu di rumah, sekolah ataupun masyarakat sekitarnya. Jadi minimnya figur yang dapat dicontoh sebagai idola membuat mereka tidak percaya pada orang-orang di sekitarnya sehingga memilih tidak peduli. Oke, 0811 400 9250. Sebelum saya terima telepon tak, sahabat budaya, kita dengarkan dulu kabar anak Pro 4 ya. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, dalam pengertian masyarakat suku Bugis, Sipakainge berarti saling mengingatkan. Sipakatahu artinya saling memanusiakan dalam kondisi apapun. Dan Sipakalebi artinya saling menghargai satu sama lain. Prinsip inilah yang terus diamalkan masyarakat Bugis untuk membangun kepribadian individu seperti dalam pendidikan karakter. Mengingat derasnya pengaruh arus globalisasi, oleh karena itu Sipakainge, Sipakatahu, Sipakalebi diperkenalkan secara turun-temurun oleh anggota masyarakat suku Bugis. Demikian kabar Ratna Pro 4.
Oke, masih dalam program acara kita Paribasa Kabar Pagi, obrolan santai untuk pagi hari ini, pagi yang begitu indah untuk dinikmati bersama rekan-rekan Anda yang mungkin rekan-rekan Anda itu sama ya, sehati dengan Anda. Tapi kalaupun memang rekan Anda tidak sehati dengan Anda, ya nikmati aja, walaupun itu pakai batasan ya. Jangan sampai Anda sudah mengetahui karakter dengan rekan Anda, tapi Anda tetap maju terus pantang mundur, nah bisa berabe jadinya. Oke, sahabat budaya, kita masih bersama di program acara Paribasa, kembali dengan materi kita membangun kesadaran tentang hak suara di kalangan pemilih pemula. Apa kabar untuk yang sudah ikut berkomentar juga di siaran langsung Facebooknya Pro 4? Ada Bunda Sudarsia. Apa kabar Bunda? Sehat Diki? Nah, bilang Bunda Sudarsia tawa. Assalamualaikum Paribasa. Oke, Incas. Biasanya pemilih yang pemula itu belum terlalu serius karena baru masuk usia remaja. Sebagai orang tua harus memberi keterangan yang jujur dan cerdas secara adil. Terima kasih Incas. Terima kasih Bunda Sudarsia. Jadi menurut Bunda Sudarsia nih sahabat budaya, kalau masa remaja itu belum terlalu serius karena baru masuk usia remaja ya. Sebagai orang tua katanya kalau menurut Bunda Sudarsia ini harus memberikan keterangan yang jujur dan cerdas secara adil gitu. Oke. Bagaimana komentar yang lain? Kita terima telepon lagi. Halo Paribasa, selamat pagi. Halo Paribasa, selamat pagi. Assalamualaikum Bunda Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pagi hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, masih pagi-pagi sudah panas, sudah terik matahari juga. Benar. Kapan ya hujannya Bunda ya? Iya ya. Pokoknya kita sabar saja menunggu. Karena hujan pasti akan turun. Iya. Air pun ini kayaknya saya lihat mulai ini lagi ya. Kalau di rumah alhamdulillah masih kalau pagi begini sempat semalam ini yang saya ini agak kok bisa agak keruh ya tadi malam. Oh iya, kadang memang keruh, kadang tidak. Baru saya dapat ini Bunda, keruh. Kalau di sini kalau siang itu kadang keruh, malam juga kadang keruh. Karena kalau misalnya diisi di bak mandi paginya, sudah banyak mianunya dibawa. Saya baru temukan tadi malam, jadi kita kaget. Loh, kenapa bisa begini? Tapi ya, mau media apa Bunda? Iya, dikasih itu saja. Jadi nanti kalau kalau saya Incas ya, kalau misalnya keruh airnya, kalau sudah tenang kan mengendap ya. Iya. Mengendap di dasar baskom, ember atau bak. Iya. Jadi saya itu cara aku itu Incas supaya tidak terbuang air banyak. Iya. Saya bisa pakai selang. Selang. Jadi semua yang mengendap itu akan keluar. Begitu Incas. Jadi tinggal ditambah lagi. Jadi kalau misalnya air banyak langsung dibuang, kalau keruh kan bukan main ya.
Jadi saya itu saya isap pakai selang, ada saya punya selang kecil. Itu kalau sudah mengendap itu saya isap, saya terbuang keluar itu yang mengendap di dasar. Oh begitu ya Bunda ya. Iya. Oke. Iya, daripada air yang banyak dibuang. Betul. Iya. Ya, makasih ya tadi sudah di absen. Udah absen tadi kayak anak sekolah di absen ya Bunda. Saya lah sambil bersih-bersih menyapu di teras apa semua. Sebentar saya masuk. Iya. Jadi selesai nih pekerjaan ini Bunda. Tinggal di dapur. Tapi di dapur nanti pian karena masih bisa menyusul di hari ini puasa. Oh Masya Allah. Jadi ya biar nanti sore lah kalau yang di dapur. Iya. Oke. Bunda, kita kembali ke topiknya. Selamat ya. Iya Bunda. Juara satu siapa dulu? Padahal Bunda. Padahal kalau dipikir Bunda tuh sudah tidak ada moodku itu untuk hilang. Tapi itu latihan kita di waktu saya ada di studio. Saya foto jadi bukan video. Cuman latihan begitu saja Bunda, lagi latihan untuk pembagian, tapi ternyata bukan tidak bisa dilatih, bukan pembagian begitu, harus tampil satu-satu ternyata. Jadi iya makanya setelah itu saya langsung kurang mood nih Bunda. Karena kan saya tidak dihafal Bunda. Tidak dihafal. Ternyata darah daingnya pro 1 dengan pro 4. Darah daing di Bunda, Masya Allah. Alhamdulillah. Sempat saya komen itu, Masya Allah. Tidak tahu lah. Itulah Bunda, dan saya tidak menyangka karena moodku sudah 0% pada saat itu. Betul. Tapi ternyata alhamdulillah. Pertolongan Tuhan kan. Betul. Dapat juga juara 1. Iya. Oke, Bunda, kita langsung aja kembali dengan materi kita ini. Membangun kesadaran tentang hak suara di kalangan pemilih pemula. Yang kita lihat kan sekarang para pemilih pemula ini ada sebagian yang belum menyadari begitu. Nah, gimana caranya membangun kesadarannya Bunda? Kalau menurut tentunya ada arahan dari orang tua ya. Karena bagaimanapun juga anak kan lebih banyak di rumah. Jadi kalau misalnya orang ini kan pemilih pemula ini kan baru dikunjungi sekolahnya untuk dapatkan KTP, jadi sudah bisa langsung untuk daftar jadi ini pemilih pemula. Jadi orang tuanya itu kan yang harus memberi bimbingan caranya seperti ini. Kalau masuk di ini kan ada juga arahan nanti di TPS kalau disampaikan bahwa saya ini pemilih pemula. Dia harus jujur menyampaikan bahwa saya ini pemilih pemula, caranya bagaimana. Tentu kan ada diarahkan buka kertas suaranya, tinggal pilih siapa yang mau dipilih. Kemudian setelah itu dipilih, kemudian dilipat, masukkanlah di kotak suara. Siapa yang ada di hati nuraninya, siapa yang dia mau pilih, ya tinggal pilih sesuai keinginannya, sesuai harapan bahwa yang saya akan pilih adalah si A, si B atau si C. Tinggal milih kan? Namun demikian tetap ada arahan dari orang tua. Harus dibuka itu lembarannya ya. Karena ada juga orang pernah ada kejadian kan dia tidak buka. Satu kali dia tusuk semua jadi langsung sudah tertusuk semua nih Bunda deh. Tercoblos semua jadi cacat surat-suratnya. Jadi ini mesti ada arahan, ada pembelajaran dari orang tua bagaimana caranya. Jadi sangat penting sekali peran orang tua di Bunda Di. Jangan tunggu orang dari KPU untuk menyosialisasikan betul. Yang jelas janganlah malu bertanya. Jangan malu bertanya. Kalau tiba di TPS jujur katakan bahwa saya ini pemilih pemula. Saya mohon arahannya. Kalau misalnya orang tuanya tidak ini di rumah,
Iya. Ya itu jujur atau saja. ke ke yang lebih senior. Ke gurunya juga tidak apa-apa bertanya caranya seperti apa. Betul. Itu agar tidak sia-sia. Ya, daripada mencoblos cacat juga, waduh sia-sia. Asal-asalan. Asal-asalan. Iya. Akhirnya tidak ini juga tidak terhitung kan? Iya tidak kan sudah cacat itu surat suara. Iya. Ya, jadi harus ada arahan. Bagaimana cara mencoblosnya, dibuka lembar suara, lembaran pencoblosannya, kemudian ya ikutilah itu. Tinggal setelah dibuka kan kelihatan nomor 1 ini, nomor 2 ini ya, tinggal pilih siapa yang saya mau coblos. Betul. Iya. Oke deh. Oke, Bunda. Iya, Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bunda Sofi yang ada di Pau-Pau. Sehat selalu pastinya untuk Bunda Sofi bersama keluarga. Dan untuk yang lainnya kita masih tunggu yang lain nih sahabat budaya, kira-kira nih bagaimana cara membangun kesadaran tentang hak suara di kalangan pemilih pemula. 0811 400 9250. Kalau menurut Anda kayak gimana gitu ya. Tadi menurut Bunda Sofi ini sangat penting sekali peran dari orang tua. Ya, terus kita sebagai pemilih pemula jangan malu lah untuk bertanya sama siapapun. Biar Anda tahu gimana caranya, jangan sampai pas hari hanya Anda memilih terus mencoblos salah coblos gitu ya. Kan sama aja sia-sia, suaranya nggak terhitung. Oke, 0811 400 9250 sahabat budaya, silakan yang ingin menanggapi topik kita. Kira-kira menurut Anda bagaimana cara membangun kesadaran ini tentang hak suara di kalangan pemilih pemula? Kalau biasanya ada pemilih pemula ogah untuk memilih karena katanya lagi nunggu duit baru mau memilih maksudnya gitu ya. Ada juga karena katanya buang-buang waktu. Nah, itu biasanya. Nah, apakah Anda pernah mengalami seperti itu atau mungkin adik Anda yang pernah mengalaminya? 0811 400 9250. Halo Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum. Bari Basa, selamat pagi, cerah ceria, aman terkendali. Bunda Hani. Waalaikumsalam Bunda Hani. Apa kabar Bunda Hani? Sehat? Salam Mbak Ince. Oh, Bunda pagi hari ini kegiatannya apa ini Bunda? Pagi ini baru saya ini bikin teh, minum teh. Oh, bikin teh, minum teh. Pasangannya apa Bunda? Pasangannya kue. Cuke dari Sidrap. Oh, cuke. Kita boleh cuke. Tidak ku tahu boleh cuke. Yang rasa manis. Oh, boleh cuke. Oh iya. Aku tahu. Sayangnya mami hari baru tanggal 11, tiba-tiba aku bawa kalau disimpan nanti berjamur Bunda. Kalau lama-lama. Satu gini, satu kartu kirimkan anak-anak. Tapi kalau besok ada Ramadan ada kalau rezeki ya. Iya. Datang besok dari shopping anak. Oke lah. Bunda, jadi kita membahas yaitu membangun kesadaran tentang hak suara di kalangan pemilih pemula. Kesadaran anak-anak. Kalau menurutnya Bunda kayak gimana? Ada pemilih, ada tidak. Iya, benar. Ada cuek. Anak-anak sekarang zaman sekarang kebanyakan ya. Iya. Kebanyakan. Saya tidak semuanya. Tidak semuanya. Anak-anak sekarang itu memilih karena ada imbalan diharapkan seperti itu. Untuk apa dengan Allah? Pak Dodong ini. Dari kompleks itu begitu ini namun dari sini 2 porsi. Ada ya, ada tidak. Jadi saya biasa malam aja betul-betul anak-anak. Iya. Kalau begitu, sampai kita sampaikan apa? Lain-lain bilang lah. Kita sekarang begini. Tapi kalau tidak ada,
Jangan masuk. Bahaya mentong Dan ini Bunda. sama ke Pak Rete. Terang-terangan mentong Bunda di. Iya, terang-terangan mentong. Adakah? Kalau begitu Adakah? Ada. Kalau maksudnya ada apa? Ya ada. Adakah sedekah? Kita selesai. Kita minum kau jadikan barang. Bukan sejarah atau enggak. Apa sih yang harapan? Yang lembar-lembaran alhamdulillah yang mesekan. Saya hendak lidah, bukan saya pokok-pokok kaki kok. Iya. Saya hendak lidah, menyampaikan kepada kamu sekarang kalau mau kepala berbagi. Kamu sama orang apa kah? Bangsa apa kah? Apa nak temannya? Jadi bagaimana kita nasihati supaya bisa sadar Bunda? Ya begitulah kalau orang tua paling tidak ya kita menasihati bagaimana caranya sehingga anak itu berhati. Walaupun barangkali begitu itu sudah dinasihati selama ya, bagaimana caranya yang penting sudah diusahakan di Bunda di. Iya. Sudah usahakan untuk nasihati kau berikan untuk pandangan tak boleh terserah Anda mau tidak itu urusan Anda. Ya betul. Saya sudah selesaikan tugas saya sebagai orang tua, sebagai pembina, sebagai masyarakat di bangsa ini. Laksanakan tugas sebagai orang tua. Iya. Kaman jadi anak-anak sekarang dia tidak perlu terlalu berikan paksaan melawan. Dia melawan dengan kata-kata kalau nggak bisa, iya. Kalau dilawan dengan kata-kata. Iya, betul. Karena kalau misalkan dikasih mungkin nasihat 2, dia lawan kata-kata 10. Dan kalau itu melawan dengan perbuatan baik, anjara manis tolong. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau sudah ada kaum yang ada kita lihat itu sudah punya perbuatan yang sudah tidak mengenakan, tinggalkan. Kalau sama cepat. Iya. Karena malu juga sebagai orang tua baru melawan kita. Begitu di Bunda di. Iya jadi, betul. Ya begitulah. Intinya gimana caranya di Bunda sebagai orang tua kayak Bunda ini harus menasehati bahwa betapa pentingnya yang namanya itu memilih. Kalau kita sudah nasihati Pak Ince seperti itu, lantas dia cek tomang. Ya. Jangan kau lawan tadi muka, bukan mata ini. Yang sudah nenek-nenek kan lawan contoh. Nenek-nenek dilawan. Nenek kau lawan. Saya tidak lawan dengan kekerasan, tapi kau lawan dengan halus-halus. Telepon di petugas, ditambahin begini. Iya. Telepon kemarin di polsek di mana harus mau kapok, harus terasa baik. Kenapa saya panggil ini? Harus tahu. Iya. Mau melawan Bunda. Betul Bunda di. Alhamdulillah. Iya. Tapi ya, mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu ya Bunda ya. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu Bunda. Ada yang seperti itu. Amin. Saya berdoa semoga anak-anak remaja kita itu mulai sadar. Iya, oke. Bantu. Oke sayang. Oke Bunda. Semangat ya. Iya Bunda. Makasih banyak. Nanti saya jalan-jalan di rumah tak. Ya kau jalan, dah sampai kau itu. Maksudnya naik kendaraan Kak Bunda. Iya. Apa waktu di Bandai atau di Bulu-Bulu, menelpon masih. Oke, siap. Aku masih susu di roti marut setiap kawan. Iya, mantap. Ada di situ nuku di roti setiap kawan ojekku. Mantap lah. Oke lah Bunda. Oke. Sampai jumpa tanggal 4 September hari radio. Oke Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Bunda Hani yang ada di KPU Maros. Jadi kalau menurut Bunda itu ya, sebagai orang tua, Bunda tetaplah menasehati bagaimana betapa pentingnya kalau dibilang itu memilih ya, kesadaran untuk pemilih pemula seperti apa. Nah, ini tergantung lagi jadi pemilih pemula seperti apa gitu ya. Halo, assalamualaikum, Bari Basar. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bari Basar. Apa titiknya nih? Dengan siapa dulu dong? Baru sebentar baru monitoring. Oh iya. Siapa dengan siapa di mana nih? Demile. Oke, Demile kita bahas tentang bagaimana cara membangun kesadaran tentang hak suara di kalangan pemilih pemula ini. Oh iya. Karena kan kita lihat ini para pemilih pemula ada yang sadar akan hak suaranya, ada juga setengah-setengah. Jadi bagaimana menurut Kak ini Demile? Ini kan bisa pro kontra yang begini nih. Iya. Nah, ada yang mau memilih kalau dapat amplop. Itu dia. Ada yang tidak mau memilih karena dia bilang setiap periode sama begini saja. Begitu mereka golput. Nah, ini semua orang tidak berpikir bahwa kita harus memilih. Harus memilih. Siapapun yang yang terpilih. Terpilih ya, kita harus tidak bisa kita tidak memilih, tidak bisa golput. Kita ini bangsa Indonesia harus memilih. Jadi kita harus beri kesadaran kepada anak muda kita tuh. Begitu. Harus memilih, jangan sampai kita tidak memilih. Jadi berikan kesadaran Pak. Iya betul. Betul tahu. Mereka harus memilih ya. Kalau tidak sadar Pi. Diapain ikan dato? Iya. Itu bisa bilang teman-teman. Itu bisa bilang sama teman-teman pemilih pemula ini karena temanku banyak pemilih pemula. Demile tuh aku bilang, wih kalau kau tidak memilih ada itu dampaknya sama kau. Betul begitu. Jadi dia bilang, begitu Dika. Bilang, iya. Kita harus memilih. Apapun itu, yang penting jangan lihat uangnya, jangan lihat apanya. Tidak mau memilih keluar dari negara Indonesia. Iya. Bisa tuh jadi kasih tahu memilih begitu. Iya. Cuma sampai di situ. Betul. Insya Allah mereka sadar mereka itu tidak akan golput ya. Insya Allah. Kalau kita Indonesia ini aman, terkendali. Aman, insya Allah. Merata. Terutama di pelosok-pelosok daerah yang terpencil. Iya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demile yang ada di Kokeba.
pernah di Kalimantan, maka reso-resoani pasti pulung wasele reso-resoku pakelau mendek makuta. Mario renuro rinyawaku ritarima hidupku ri anak darah bunga jening wanuae ri anak darah bunga jening wanuae. Mario renuro rinyawaku ritarima hidupku ri anak darah bunga jening wanuae ri anak darah bunga jening wanuae.
sukses menjalankan bisnis tertentu menjadi impian pelaku usaha, tetapi tidak semua bisa mempertahankan dan meraih impiannya itu. Kali ini saya mengajak Anda mengulas keberadaan salah satu pelaku UMKM di bidang warung kopi atau warkop di Kota Makassar. Warkop yang saya kunjungi ini selalu ramai didatangi oleh masyarakat dengan strata pendidikan sosial yang berbeda-beda. Namun, bagaimana cara mereka, sang owner atau pemilik warkop, mampu bertahan dan menginspirasi banyak orang? Mari saya mengajak Anda ke salah satu warung kopi yang berada di Jalan Faisal. Pertama kali menginjakkan kaki di warkop ini, saya sudah dijemput hiruk-pikuk bising persaingan obrolan dari meja ke meja. Semua asik dan tenggelam dalam dunia kopi mereka. Di Kota Makassar sudah banyak ditemukan warung kopi, hampir di setiap jalan primer sampai pemukiman warga. Keberadaan warung kopi Kota Makassar dapat dijumpai sejak Indonesia belum merdeka. Misalnya warung kopi Hai Hong, sampai sekarang masih berlokasi di tempat awalnya, yaitu di Jalan Serui. Lokasinya di tengah pemukiman etnis Tionghoa yang strategis dekat dari pelabuhan dan pusat Kota Makassar. Bangunan warung kopi tersebut yang mempertahankan arsitektur klasik yang merupakan daya tarik tersendiri. Sajian kopi yang khas juga menarik perhatian pengunjung. Kopi disajikan dengan berbagai pilihan, mulai dari kopi hitam, kopi susu, serta tambahan seperti madu, jahe, dan gula merah. Di Kota Makassar, ratusan warung kopi hadir, mulai warung kopi tradisional sampai warung kopi dengan konsep modern. Berbeda dengan warkop Hai Hong, salah satu pemilik warkop Deng Anas yang berada di Jalan Faisal menyampaikan awal mula berdirinya warkop Deng Anas sejak tahun 2001. Nama saya Nasrullah Nawir, saya kadang dipanggil dengan Deng Anas karena kami sebagai owner dari Warkop Deng Anas. Berdirinya Warkop Deng Anas ini sejak 2001. Namun 2001 ini masih nama dari sumber daya manusia karena di semua warkop banyak kalangan konsumen warkop sumber daya manusia. Awal nama Warkop Deng Anas ini sebelum menjadi Warkop Deng Anas banyak yang minta merubah nama. Nah, nanti di awal tahun 2004 kami mencoba merubah nama Warkop Sumber Daya Manusia menjadi Warkop Deng Anas. Yang merubah ini, yang memberikan masukan awal berdirinya Warkop ini almarhum Asis Mala yang memberikan motivasi untuk merubah nama Warkop Sumber Daya Manusia menjadi Warkop Deng Anas. Di saat 2005 sejak berubah menjadi Warkop Deng Anas 2004, namun 2005 sudah dipublikasikan di media, salah satu media yang sangat terkenal di Makassar, itulah yang memberikan informasi kepada seluruh kalangan yang ada di Makassar, sehingga dari awal 2001 sampai sekarang ini alhamdulillah konsumen Warkop Deng Anas semakin banyak begitu. Kalau melihat beberapa tahun belakangan ini, rutinitas minum kopi di Makassar bisa dikatakan semakin bertumbuh. Kaum muda mengikuti kebiasaan minum kopi yang dulunya didominasi kalangan orang tua. Di tengah pesatnya perkembangan jumlah warung kopi modern, sejumlah warung kopi tradisional di Makassar tetap bertahan selama puluhan tahun. Tempat-tempat itu merupakan pilihan favorit warga kota untuk menjalankan rutinitasnya setiap hari. Lantas, bagaimana tanggapan Amrullah Umar
yang merupakan co-owner Warkop Az-Zahra. Saya Amrullah Umar, founder Az-Zahra. Sekarang pengelola Az-Zahra yang bertanggung jawab operasional. Semua yang ada di Az-Zahra saya yang bertanggung jawab. Kalau berdiri itu sejak 2008 bulan Oktober. Dari dulu Az-Zahra. Jadi Az-Zahra itu namanya anaknya kakak. Founder namanya Fatimah Az-Zahra. Nah, diambillah kata Az-Zahra itu bunga mawar. Ya filosofinya kami berharap bahwa usaha kami ini harum seperti bunga mawar. Jadi dulu itu kan kami suka sarapan kopi kalau pagi habis sholat subuh. Ketika kami ngopi, kami berpikir kenapa kita tidak bikin begini. Jadi awalnya itu hobi, karena hobi kita ngopi. Ya, kita hobi ngopi. Saya bertiga saudara laki-laki itu suka ngopi kalau pagi habis sholat subuh. Nah, kenapa tidak buat sendiri? Ada tempat, meskipun kecil kita coba. Tempatnya dulu itu kan di Jalan Ujung nomor 25. Kecil, rumah orang tua dulu kan, kecil. Dan kami seriusi bisnisnya, mulai naik pelan. Lalu kami kemudian coba kembangkan diri, ambil tempat di Jalan Bandang. Yang pertama dulu yang nomor 194. Habis itu yang sebelahnya 196. Target pasar kita itu sebenarnya begini. Target pasar kita itu inklusif sih. Tapi kalau dari batasan umur itu kami sebenarnya menargetkan itu 27 tahun ke atas. Ya. Memang tampilan kita ini bukan untuk milenial, tapi kalau misalkan milenial masuk juga suka ngopi ya ayo. Ya, jadi segmen kita, penentuan pasar kita itu bebas memang dari awal, bebas karena begini, Az-Zahra itu kan dari Jalan Bandan, Jalan Ujung. Jalan Bandan, Jalan Ujung itu kan kalau antropologi kota Makassar itu kota tua. Kota tua yang penduduknya memang asli, lalu kemudian penduduknya itu sangat heterogen, sangat terbuka karena kota lama, kota tua di sini aslinya kan. Makanya ketika buka segmen ya gayanya ya tradisional karena kita itu dekat dengan Pasar Terong, Pasar Cidu, Pasar Butung, yang kemudian itu pasar-pasar lokal yang besar. Usaha Warkop memang saat ini menjadi primadona. Namun, satu hal yang sangat menentukan jumlah omset yang dihasilkan di tengah menjamurnya Warkop, ada yang mesti dilakukan oleh para owner. Berikut penjelasan Daeng Anas. Kalau saya mempertahankan dari awal sejak saya membuka usaha kami ini di sejak 2001 itu yang kami pertahankan adalah ciri khasnya kopi kami. Kenapa? Karena setiap warkop itu mempunyai ciri khas yang tersendiri. Nah, makanya Warkop Daeng Anas itu dimanapun diminum pasti ketahuan bahwa ini adalah kopi Warkop Daeng Anas karena ada ciri khas tersendiri yang kami miliki. Itulah bahan untuk kami pertahankan sejak dari 2001 sampai sekarang. Karena kenapa? Karena cita rasa yang kami sajikan dalam warkop kami ini hampir tidak sama dengan warkop-warkop lain. Makanya yang bisa menilai baik dan enaknya kopi yang kami sajikan itu adalah konsumen. Namun konsumen ada beberapa masukan yang diberikan bahwa memang punya tersendiri ciri khasnya kalau Warkop Daeng Anas. Dan kami juga tidak ketinggalan zaman karena kenapa? Kami akan melihat bagaimana perkembangan tentang warkop ini, apa yang perlu masih seperti yang dulu-dulu. Karena kenapa? Sejak tahun 80-an yang kami ikuti jejak orang tua kami sampai sekarang, itu konsumennya beda-beda. Dulu masih ada tukang beca, supir PT-PT, supir taksi. Sekarang tidak ada lagi di masa sekarang ini. Yang ada itu pegawai, tawan, polisi. Dulu belum ada yang itu tahun 80-an, di era 80-an. Tapi hal-hal itulah yang kami pertahankan bagaimana supaya daya belinya orang-orang yang seperti itu kembali bisa menikmati kopi yang disajikan oleh Warkop Daeng Anas. Karena kenapa? Karena kami sangat berkeinginan bahwa kopi saya itu mau dinikmati bukan cuma kalangan ini saja, tapi semua kalangan, mulai dari kalangan paling bawah sampai orang yang berdasi begitu, seperti itu. Sebenarnya ada target pasar, memang harus ada. Kenapa? Karena kami diberikan motivasi. Target kami ini pertama perkembangan perekonomian. Pasti kalau perkembangan ekonomian
otomatis motivasi yang ada di warkop saya ini banyak ada beban yang kami bawa. Jadi sehingga ada motivasi sehingga kami akan mencapai target yang kami akan capai. Dan bagaimana caranya kami ingin capai yang target yang kami, maka kami sajikan ada beberapa macam sajian yang kami siapkan di sini. Tergantung wadahnya, ada wadah yang cangkir yang terbuat dari batu, ada yang sloki, ada yang gelas yang standar yang bagaimana umumnya oleh warkop-warkop yang lain. Target pasar mencakup semua kalangan membuat para pengunjung warkop secara bebas memilih sesuai kenyamanan dan rasa dari racikan sang pemilik warkop. Menu kopi merupakan hal pembeda dari setiap tempat. Pemilik warkop pasti bersusah payah untuk menemukan resep terbaik bagaimana supaya warkopnya bisa ramai. Mulai dari pemilihan biji kopi yang digunakan, cara memasak atau menyeduh kopi, racikan kopi yang enak, hingga suasana tempat yang nyaman bagi pengunjung. Seperti penyampaian salah satu pengunjung warkop Deng Anas yang merupakan pengacara terkenal di Makassar, Yusuf Gunco, berikut ini. Saya Yusuf Gunco, seorang lawyer di Makassar. Warkop Anas ini saya senang minum kopi ya. Setelah saya membandingkan beberapa warkop yang ada di Makassar, warkop Deng Anas mulai dari Jalan Pelita sampai ke pindah ke Jalan Faisal 12 ini saya selalu ikut. Pertama karena memang kopinya dia mempunyai khas tersendiri ya dibanding dengan warkop lain. Kedua, pelayanan kopi Anas itu ramah dan ownernya sendiri yang membuat kopi. Beda dengan warkop-warkop lain, dia percayakan ke orang untuk membuat kopi, tetapi di warkop Deng Anas ini punya kelebihan tersendiri. Ownernya dalam hal ini Haji Anas yang melayani dan membuatkan kopi pengunjungnya. Warkop modern dengan warkop tradisional itu sangat jauh beda. Warkop tradisional seperti Deng Anas ini kopi memang spesifik. Di kue-kuenya juga kue di leher orang Bugis Makassar itu nyambung dibanding dengan kafe-kafe yang modern yang mana racikannya sudah modern tetapi komunikasi itu terputus dengan teman-teman yang ada di warkop. Kalau warkop tradisional semua kalangan ada di dalamnya, mulai dari kelas bawah sampai kelas atas sampai dengan wali kota, bupati pun ada di warkop tradisional termasuk warkopnya Pak Anas ini. Karena warkop itu adalah tempatnya membuka semua keran-keran yang ada yang terjadi di Makassar, membicarakan problematika perkembangan kota Makassar, problematika yang ada di pemerintahan, problematika yang ada di tengah-tengah masyarakat itu adanya di warkop yang dibicarakan. Jadi mereka lebih senang membahas sesuatu di luar dari jam kantor itu di warkop. Bukan hanya profesi pengacara yang memilih duduk di warkop sambil berbicara problem atau masalah bersama relasi. Ismail, seorang wira swasta yang merupakan pengunjung Azahra, juga memiliki alasan tersendiri kenapa senang ke warkop. Jadi nama saya Ismail, latar belakang wira swasta. Dan kemudian kenapa saya memilih Azahra, karena dia memang memiliki ciri khas tersendiri dari warkop yang lain. Selain memang dia konsepnya tradisional, yang kedua cita rasa kopinya itu berbeda. Pada dasarnya kan kalau kita minum kopi itu kita punya daya pikiran, rasa semangat itu kita rasakan dari efek kopi di Azahra. Kemudian kalau dibilang seberapa sering, hampir setiap hari karena saya sudah punya kebiasaan kalau bekerja secara agak berat, ada rumusan konsep yang mau dibuat, itu nggak bisa kalau nggak ada kopi. Warkop itu kan pada dasarnya esensinya adalah bertemu, berkonsolidasi, kita berunding ya kan, dan ditemani dengan secangkir kopi. Itu sudah menjadi konsep lama daripada sebuah warkop. Jadi segala sesuatunya, urusan politik, urusan pekerjaan, urusan apapun itu, ya kita selesaikan di meja warkop. Saya rasa ada lagi 3, rasa, harga, nuansa. Dan nuansa di sini menurut saya tidak nafsi gitu. Ada keakraban persuasif kita temukan, dapatkan yang dulunya tidak dikenal bisa saling mengenal, ya kan. Ada hal yang bisa dikerjasamakan, kita kerjasamakan. Nah, itu di warkop dengan konsep tradisional.
rasa, harga, dan nuansa tradisional menjadi daya tarik masyarakat pencinta kopi untuk sekedar duduk berlama-lama menyeruput secangkir kopi susu. Dengan memilih warkop setidaknya tidak terlalu mencolok kalau orang-orang itu sedang melakukan transaksi dengan harga tinggi. Selain itu, berbagai kegiatan juga banyak diselesaikan di warkop. Misalnya mahasiswa yang mengerjakan makalah di warkop, atau bapak-bapak atau abang-abang driver online yang sedang menunggu orderan masuk. Orang datang ke warkop karena ingin menikmati rasa kopi dari tempat itu. Mungkin karena sudah bosan minum kopi saset atau bosan minum kopi itu saja di rumahnya. Tidak jarang juga orang berpindah tempat ngopi oleh karena ingin membandingkan rasa kopi antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Kebanyakan di warkop kopinya dibuat dengan cara kopi itu dimasak terus-menerus, kemudian disaring dan disajikan jika ada orang yang memesannya. Sejatinya selera orang akan berbeda-beda. Ada yang suka menikmati kopi dengan santai, dan ada juga yang senang eksplor cita rasa kopi. Menikmati secangkir kopi setidaknya bisa membuat orang kembali fresh atau lebih bersemangat dalam menjalani hari-hari. Pertama, kita itu punya diferensiasi yang sudah berbeda-beda, ya. Ada yang suka dari menu, ada yang suka dari tempat, ada yang suka dari suasana, atau banyak faktor lah. Dan ya kita bisnis itu kan beda-beda diferensiasi penentuan pasar kita, pasar apa yang kita target dan apa yang kemudian kita sasar. Biasa saja persaingan itu ya, pasar butun saja banyaknya penjual pakaian semua di dalam ya, sama saja kan. Ya di bisnis di mana-mana begitu. Kopi lagi, di mana-mana selalu kopi lagi. Setiap hari tanpa henti, suka dukaku ada kopi. Kita udah di penghujung acara, jadi kita tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di program acara, yaitu Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Semoga bisa memberikan manfaat ya untuk sahabat budaya sebagai pemilih pemula mungkin yang saat ini mendengarkan program acara Bari Basa. Ayo, jangan jadi pemilih pemula yang tidak sadar dengan haknya. Sadar untuk memenuhi suaranya itu lebih baik. Oke, kalau begitu terima kasih yang sudah ikut masuk ya. Ada Pak Hamsa, Pak Marsuki Yusuf, Bunda Sofi, Bunda Hani, Deng Mile, Bunda Sudarsia. Sehat selalu semuanya. Semangat menikmati aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, upacara Rambutuka adalah upacara adat suku Toraja yang merupakan bagian dari perayaan kehidupan dan syukuran. Upacara ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa seperti kelahiran, perkawinan, pesta panen, dan peresmian rumah adat. Kata Rambutuka berasal dari
Bahasa Toraja yang secara harafiah berarti asap yang naik atau arahnya ke atas. Upacara ini dilaksanakan di sebelah timur rumah, barung-barung atau tongkonan dan berlangsung dari pagi hingga tengah hari. Salah satu proses yang dilakukan dalam upacara Rambutuka adalah makbugi, yaitu prosesi tarian atau nyanyian. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu